Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Mitsubishi Mirage tahun 2014, transmisinya CVT, dan ini merupakan city car dengan skema LCGC, tapi di Thailand ya. Karena setahu saya di Thailand sana sendiri itu mendapatkan keringanan pajak dengan beberapa spesifikasi yang menyesuaikan dengan pemerintahannya. Sedangkan di Indonesia tidak masuk skema LCGC, otomatis harganya cukup lumayan tinggi. Barunya dulu hampir 190-an kalau nggak salah untuk tipe Exit yang di depan seperti ini. Nah, tapi ketika secondnya sekarang harganya cukup menarik nih, karena harganya sendiri bisa dibilang mirip dengan Brio yang notabene jauh fiturnya di bawah mobil di hadapan kalian ini. So, mau tahu apa aja bedanya dengan Brio dan kira-kira apa aja kelebihannya dari city car ini? Kita langsung bahas aja di video kali ini. Ya, sebelum lanjut bahas tentang Mitsubishi Mirage ini, mohon hentikan sementara dulu videonya dan klik tombol subscribe yang ada di layar kaca bro-bro sekalian. Ya, karena banyak penonton dari channel ini belum subscribe nih, jadi mohon dong supportnya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, dan juga boleh banget di-share video Bro dan ID ke teman-teman kalian yang membutuhkan info seputar dunia otomotif, khususnya mobil-mobil yang mungkin ingin dimiliki gitu ya. Oke, terima kasih dan lanjut aja kita bahas tentang Mitsubishi Mirage ini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari sebelah sini nih ya, ini jujur sih. Kalau misalkan Brio menariknya di belakang, kalau Mirage ini menariknya di depan. Desainnya clean banget, single color, artinya nggak ada yang panel cladding hitam ataupun nggak ada yang warna lain selain warna bodi itu sendiri. Justru kesannya kalau dilihat sekarang kayak mobil listrik mungkin ya, yang grillnya kecil dan juga minim dari aksen-aksen yang berlebihan di bagian depan. Oke, kita bahas dulu dari bagian lampu. Lampu tentu saja ini masih kristal multireflektor dengan bohlam yang halogen. Baik itu lampu utama, lampu senjanya, dan juga lampu seinnya. Nah, kemudian di bagian bawah juga ini karena varian yang Exit sudah lengkap ya dengan fog lamp. Dan ini yang saya bilang ya, sampai ke housing fog lampnya aja single color alias ngikutin dengan warna bumper ini. Kemudian di bagian grill ini yang lucu, modelnya kecil, jadi bisa dibilang hidungnya hampir nggak ada. Cuman di sini ada aksen chrome nih. Kalau misalkan di pre-facelift itu setahu saja nggak ada aksen chrome. Cuman nggak tahu nih, ini tahun 2014. Nanti mungkin kalau teman-teman yang pakai Mirage boleh dijelasin nih. Saya agak bingung dengan Mirage tahun 2014 itu sempat ada perubahan sedikit termasuk di interiornya nanti. Nah, kemudian ini di bawah ya airdamnya, dan di sini ada sedikit aksen chrome di bagian bawah juga. Kalau misalkan yang sebelumnya itu malah polos ya, nggak ada chrome sama sekali. Dan sekarang kita intip dulu dapur pacunya. Ini dia mesinnya Mirage ya, 1200 cc 3 silinder dengan output tenaga itu sekitar 77 horsepower ya, dan torsinya 100 Nm. Ya, ini 3 silinder ya, jadi pasti akan kerasa banget nih nanti getaran mesinnya. Dan di situ sudah lengkap ya dengan modul ABS. Jadi mobil ini sudah ada ABS-nya. Kita lanjut untuk bagian lingkar velgnya, memang cukup kecil ya, ring 14 dengan dibalut ban 175/65, dan ini single tone aja warna silver. Sedangkan nanti kalau sudah facelift baru dapat two tone polish gitu tuh. Dan untuk masalah desain jujur saya agak kurang menggugah ya. Ini modelnya palang 7 gini. Kalaupun single tone sebenarnya nggak masalah, cuman kalau masalah desain saya masih lebih suka model Agya, mungkin lebih menggugah kali ya. Nah, kemudian untuk sein masih ada Defender untuk yang pre-facelift, sedangkan kalau facelift nanti adanya di batok spion situ, dan posisi lampu sein yang ada di fender itu diganti dengan kisi-kisi angin seperti itu, tapi itu nggak bolong juga sih ya. Nah, kemudian berlanjut ke samping. Nah, ini tarikan desain sampingnya ini cenderung lebih flat ya, tapi justru ini lebih bermain aman sih, sehingga lebih mudah diterima untuk semua kalangan gitu, artinya nggak neko-neko. Kemudian di bagian pilar kaca ini sudah di blackout ya, banyak kelas city car ini nggak di blackout, jadi kesannya kurang menyatu nih antara line window depan dan belakang, serta kurang advance saja sih. Nah, kalau misalkan di depan itu tadi sudah pakai disc brake, yang belakang ini masih rem tromol, tapi wajar aja sih karena memang di kelas ini, apalagi kelas LCGC ya, yang dapat skema LCGC jarang yang sistem pengeremannya lengkap sampai dengan keempat sisi bannya. Ya, inilah dia bagian dari Mitsubishi Mirage ya. Memang no komplain ya, karena balik lagi desainnya sih aman-aman aja menurut saya. Cuman kalau misalkan kita duduk turun sedikit, nah ini yang bikin saya agak kurang suka dari Mirage. Yaitu ukuran bannya yang kekecilan dibandingkan dengan mobilnya.
Apalagi ini cukup tinggi ya kalau menurut saya dari belakang, jadi kayak agak nyingkrang gitu. Kayak ngangkang gitu lah. Nah, kemudian kalau misalkan di Brio desainnya itu yang fenomenal ya, kaca besar dan juga flat langsung turun ke bawah. Kalau ini sih aman-aman aja. Cuman yang menarik di sini spoilernya, untuk bagian spoiler ini cukup besar. Selain itu desainnya merunduk ke bawah. Jadi bisa dilihat ya, nih kacanya itu hampir tertutupi 1, 2, 3, 4 buah garis defoggernya. Ya lumayan lah ya. Cukup merunduk. Nah, kemudian tadi ya antenanya itu sebenarnya di bagian depan dan modelnya panjang. Di belakang hanya ada spoiler. Di sini ada third brake stop lamp yang ada di spoilernya, kemudian di sini lengkap ya, ada defoggernya, serta di sini ada wipernya nih. Kemudian di bagian bumper itu lengkap ya, ada sensor parkingnya, tapi belum ada kamera mundurnya sebagai bawaan. Nah, kemudian ini asiknya itu masih ada door handle di bagian belakang. Karena LCGC dan city car lainnya itu aksesnya ribet banget, harus masuk ke dalam di bagian driver, kemudian ada tuasnya di bagian dalam. Ataupun biasanya hanya bagian anak kunci di sebelah sini. Kalau di sini absen dari anak kunci karena sudah keyless ya, tinggal kita tekan aja kalau misalkan kunci ada di kantong kita. Dan handle ini kita bisa fungsikan, kita angkat aja. Voila, inilah dia bagasi dari Mitsubishi Mirage. Yes, yang paling pertama di notice adalah adanya separator ini ya, yang pengaitnya ada satu nih di sini. Kalau misalkan separatornya nggak kepake, kita bisa angkat aja seperti ini dan kita taruh di rumah ya. Jadi menghasilkan ruang bagasi yang lebih lebar lagi. Nah, kita bahas bagian bagasi. Di bagian bagasi sendiri untuk ukurannya yang jelas ini lebih besar dari Brio. Cuman kalau Agya kayaknya terasa lebih besar sedikit sih ya dibanding ini. Seingat saya ya. Dan ini ada first aid kitnya. Kemudian di sini ini barang bawaan ownernya, kabel jumper ya. Dan kemudian kalau diangkat ini triplek gitu aja sih ya. Wajar kayak city car lainnya. Ini ada ban serep yang ukurannya sedikit lebih kecil, 165/65 untuk bannya, tapi ringnya sama, ring 14. Hanya saja masih velg kaleng seperti ini. Sisanya ada toolkits dan di situ ada segitiga daruratnya ya. Ya, ini bahannya bludru seperti ini ya. Dan ya nggak tahu nih city car zaman sekarang tuh papan-papannya terasa ringkih banget gitu. Kemudian untuk bangku belakang masih bisa dilipat ya. Cuman sayangnya cara pengoperasiannya ini kayak Agya, harus dua tuas ini ditarik ya di bagian belakang, kemudian dilipatnya langsung sekaligus dua-duanya. Kalau misalkan posisi terlipat memang agak sedikit menaik ke atas ya, tapi itu hampir rata dengan lantai lah, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung coba aja mau masuk ke dalam. Di sini sudah keyless entry ya, jadi otomatis kalau kuncinya di kantong kita, kita langsung akses. Dan model kuncinya sendiri seperti ini nih. Nah, ini seperti expander ya, ataupun Pajero. Ya intinya kunci Mitsubishi biasanya, ini tombol locknya dan ini unlocknya. Kemudian di sini ada untuk kuncinya yang bisa dikeluarkan. Sebentar. Nah, finally bisa keluar juga. Cuman kalau misalkan bro-bro nanya nih, lah ini kan keyless, kemana nih aksesnya? Tenang, jadi kalau misalkan darurat tetap bisa digunain kok kunci ini. Nggak mungkin Mitsubishi ngebuat ini tanpa alasan, tapi kita harus aksesnya dari sebelah kiri sini. Jadi kalau misalkan baterainya habis, kita masih bisa akses, tapi dari sisi penumpang seperti ini ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, kita akses aja. Kita bahas dulu dari door trim. Door trimnya tentu saja semuanya hard plastik, ya wajar aja lah ya. Cuman modelnya two tone gini ya. Ini warna hitam dan di sini warna mungkin agak putih, bukan beige juga soalnya. Kemudian di sini handle-nya sudah chrome ya, dan di sini ada akses untuk power door lock-nya. Yang unik modelnya masih seperti ini ya. Kalau misalkan mobil-mobil sekarang kan banyak kan ada di sini nih modelnya tombol, tinggal kita akses maju dan mundur. Kalau ini masih ada di posisi sini. Jadi di sini cuman ada untuk pengunci jendela, serta di sini lengkap ya power window untuk keempat sisi pintu dan auto up and down untuk sisi drivernya. Di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil, biasanya buat koin nih jadinya. Dan di bawah ada side pocket yang nggak begitu besar, dan di depannya ada cup holdernya, serta di bagian sini speakernya. Dan inilah dia ya jok dari Mitsubishi Mirage tahun 2014 tipe Exit. Jujur ini bahan fabriknya kayak 90-an ya. Jadi nostalgia sedikit juga nih. Kemudian pengaturan semuanya jelas manual ya. Di sini recline-nya, kemudian di sini ada head adjuster, dan di bagian sana ada sliding-nya. Nah, cuman memang head adjuster-nya seperti ini ya, yang naik dan turun itu. Nah, bisa dilihat tuh. Hanya sisi belakang sini. Jadi depannya sebenarnya agak fix. Cuman ini nambah ketinggian kok dari posisi duduk kita. Nggak tahu deh ini masih bisa dibilang head adjuster atau enggak. Nah, kemudian kita masuk aja ke bagian dalam. Yes, kita sudah di dalam ya. Nyalakan AC dulu. Cukup panas walaupun udah sore nih. Nah, ini dia interior dari Mitsubishi Mirage tahun 2014. Ini nih yang menarik nih. Kita bahas dari setir dulu ya. Nah, bagian setir ini inget dong, setirnya modelnya mirip banget ya sama semua line up Mitsubishi, termasuk expander, outlander juga seperti ini ya waktu itu. Dan di sini
Uniknya nih nggak tahu nih tahun 2014, makanya saya bilang ini facelift ataukah pre-facelift, saya juga bingung karena ada pembedanya, yakni hadirnya tombol volume dan juga pengatur previous dan nextnya untuk head unitnya nih. Jadi coba deh tolong ditulis di kolom komentar di bawah ya kalau yang tahu infonya, apakah ini memang minor facelift atau gimana gitu ya. Kemudian untuk lingkar setir sendiri ini sudah dilapis kulit ya, bahkan sampai ke sisi sini, dimana nanti kalau facelift ini malah jadi aksen piano black, jadi makin mirip sama expandernya. Dan di sisi kanan sih polos gini aja, serta ini logo Mitsubishi-nya dengan finishing silvernya. Untuk pengaturannya sendiri ada di sebelah sini ya. Ini hanya ada tilt aja. Nah, seperti ini. Hanya tilt aja, belum ada teleskopik, tapi wajar untuk city car pada zamannya ya. Kemudian kita bahas di sisi kanan. Ini dia model kisi AC-nya yang sudah bisa diputar ya, 360 derajat, dan bisa ditutupnya dengan model seperti ini, jadi sudah modern. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada 3 buah dummy tombol, dan ini adalah pengatur elektrik spionnya. Tapi untuk yang pre-facelift itu belum ada retract-nya nih. Nah, jadi penandanya pre-facelift itu belum ada retract-nya ya. Kemudian lanjut di bagian bawah kosong aja, karena nanti kalau di facelift ini baru ada tempat penyimpanan ya di sini yang unik nih. Jadi ngingetin kayak Yaris Bakpao. Dan di bawah sini adalah tuas untuk pembuka kap mesin. Kemudian di bawah sini adalah pembuka tangki bensinnya ya. Nah, kita tutup lagi. Kemudian untuk pertuasan di sebelah kanan jelas mirip banget ya, keluarga Mitsubishi semua ini. Di sini ada pengaturan lampu, kemudian pengaturan fog lamp yang sudah terintegrasi dan juga lampu sein. Kemudian lanjut di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada pengaturan wiper ya, wiper depan dan belakang, serta yang depan ini sudah ada intermittent yang bisa diatur speednya. Nah, inilah dia ya speedometer dari Mitsubishi Mirage. Kalau misalkan dinyalain sendiri jadul, warnanya ember. Kemudian sederhana aja, di sini ada 3 buah lingkaran, dari mulai di sini RPM, speedometer, dan di sini ada banyak indikator yang gelap seperti itu tuh. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Yang jelas di bawah ada MID, walaupun MID-nya sendiri masih model kalkulator seperti ini ya. Dan di sini ada informasi berupa odometer, trip A, kemudian trip B, kemudian ada sisa jarak berkendara. Kemudian di sini ada average consumption BBM 13,6. Ini memang irit banget ya untuk 3 silinder 1200 cc. Kemudian di sini ada pengingat servis nih. Pengingat servis jarak yang sisanya berapa lagi ke servis ini 3400. Dan di sini masih sama pengingat servis, tapi ini dalam satuan bulan, jadi 3 bulan lagi mesti servis. Itu aja sih. Dan di bagian bawahnya ini ada bar bensin ya yang bentuknya digital, serta di sini ada penunjuk dari transmisi kita, posisinya tuh. Nah, kemudian sisanya di Mitsubishi Mirage bisa kelihatannya banyak indikator-indikator yang cukup terawang nih. Jadi di sini kosong gitu ya. Cuman ada indikator yang kayak vehicle stability control nih lambangnya, kemudian seat belt, tapi ini semua kayaknya nggak ada gitu. Banyak yang nggak ada sih. Kalau eco sih nanti nyala kalau jalan. Kemudian ada apa lagi nih? Cukup banyak sih ya. So kayaknya sih ini juga ada TPMS loh. Ini kan tanda seru biasa TPMS ya. So jadi kayaknya memang di luar sana lebih banyak lagi ya fiturnya dibanding yang masuk ke Indonesia. Dan ini asiknya ya, start stop engine button, jadi memudahkan hidup banget. Jujur sih kalau udah kebiasaan pakai keyless entry, pakai mobil yang pakai kunci lagi tuh untuk daily gitu ya, agak menghambat sedikit. Faktor kebiasaan aja sih. Dan inilah dia interior dari Mitsubishi Mirage. Asli ini lebih menggugah, jauh lebih menggugah daripada kita katakan Brio gitu ya, yang fenomenal banget, yang banyak di jalanan. Brio itu, apalagi yang tahun ini ya, 2014 itu masih yang sudah CKD sih, udah ada pilihan CKD 1200, tapi dashboardnya kalau bisa diingat, modelnya saya jujur aneh banget sih itu, yang model AC-nya di sini. Tapi ya itu balik lagi, masalah selera. Speedometernya oke yang Brio yang itu ya, cuman bagian tengahnya sampai ke sini aneh banget, apalagi dengan 2 buah kisi AC dan glove box yang terbuka kayak muka mangap gitu ya. Nah, kita bahas bagian tengah ya. Ini mewah ya. Panelnya semua ini dilapisi dengan piano black. Jadi termasuk pionir ya untuk masalah piano black di bagian interior untuk city car di Mitsubishi Mirage ini. Nah, ini dia kisi AC-nya ya. Kisi AC-nya sendiri unik nih. Karena untuk pengatur ke kanan kirinya digeser seperti ini. Tapi di sini untuk penempatan tuas pengaturannya agak unik. Ada housingnya gini ya. Sedangkan kalau untuk ke atas bawahnya sih standar, tinggal digeser aja seperti itu. Kemudian di sini ada hazardnya ya, yang bisa dinyalakan. Dan inilah dia model dari head unit Mitsubishi Mirage ya, Indas. Kemudian ya inilah saya bilang nih, era-era 2007 sampai 2014-an, bisa dikatakan 2015 gitu ya. Ini lagi booming-boomingnya head unit yang model Indas dan super besar dengan tombol-tombolnya. Jadi kelihatannya advance di masa itu. Di sini ada CD ya, kemudian di sini ada lubang aux, tapi kelihatannya belum ada Bluetooth dan juga
belum ada USB slotnya nih. Nah, kemudian lanjut ke bagian bawah. Ini dia lagi yang luar biasa di kelas ini, saya jamin ya. Karena ini AC-nya auto climate. Yes, ini sudah digital dan juga auto climate. Nah, misalkan kita pencet autonya ya, jadi AC-nya akan blowernya membesar mengikuti dengan temperatur di sini. Jadi ngejar suhu kabin sampai ke temperatur yang ada di layar sini. Misalkan kita naikin gitu ya ke 21. Nah, blowernya akan juga menyesuaikan. Ini auto climate namanya ya. Jadi terlihat lebih advance dan juga ini semua sudah tombol ya. Pokoknya ini sih termasuk yang modern untuk kelas city car. Kemudian di bagian bawah sendiri, bagian bawah ini hanya ada power outlet ya. Nah, ini bisa dibuka seperti ini. Udah nggak ada lighternya lagi. Nah, ini saya nyalakan blisnya dulu ya karena tadi nggak kelihatan. Sudah cukup sore. Ini yang unik kalau misalkan yang pre-facelift, di sini ada tempat penyimpanannya kecil aja, dan di sini ada seperti dummy tombol, dan di sini ada tempat penyimpanan lagi kecil, tapi ini sebenarnya adalah untuk taruh kunci ini, bro. Cuman sayangnya kunci ini udah di silikon ya, jadi nggak bisa muat lagi nih. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada silikon ini, kita taruh aja, ini adalah tempat kuncinya. Nanti kalau facelift itu pindah nih, tempat kuncinya ada di sini yang saya bilang tadi, ini ada tempat penyimpanan. Jadi modelnya kayak Yaris ya, ada penyimpanan di bawah setir gitu. Nah, kemudian di sini ada 2 buah cup holder ya, yang nggak begitu besar. Dan inilah dia transmisi dari Mitsubishi Mirage. Yes, ini adalah transmisi otomatis CVT. Dan CVT-nya sendiri ini agak cukup unik ya untuk shift knob-nya ya, modelnya. Selain itu ada yang nggak lumrah, ini P, R, N, dan D, serta B. Biasanya saya nemunya L sih kalau CVT ini B. B apa, booster kah? Cuman yang jelas kayaknya ini untuk lower juga lah. Dan kemudian di sini ada aksesnya untuk parkir paralelnya. Jadi kita bisa tekan aja dengan kunci. Dan ya, inilah dia transmisi CVT yang banyak orang sih masih agak worry di saat itu. Apalagi ini transmisi CVT-nya Nissan kalau nggak salah. Nissan yang sama ya, maksudnya vendornya sama seingat saya. Jadi cukup worry tuh Nissan di saat itu. Kayak misalkan Serena dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ya, di sini park brake-nya nggak ada bahan empuk sama sekali, hard plastik. Dan yang lucu tuh suara ngangkatnya sih. Mirip-mirip city car lainnya juga sih sebenarnya. Dan di sini ada cup holder ya, satu aja untuk bagian belakang. So bagian penumpang belakang cuman punya akomodasi satu cup holder aja. Di sini ada STNK-nya ya. Kita cek aja STNK-nya. Ini untuk ini progresif sih. Ini plat B Jakarta ya. Plat B Jakarta tahun 2014, cuman progresif nih. Jadi PKB-nya di sini 2,6. Dan totalnya itu di 2,7an ya. Jadi 2747.000. Yaitu gambaran pajaknya ya, kalau teman-teman ada yang mau ngambil Mitsubishi Mirage. Kemudian lanjut. Nah, ini juga nih yang saya bilang ya tadi. Sebentar saya zoom out dulu. Nah, ini juga yang saya bingung dari unit 2014 ini, karena ini SRS airbag ya. Jelas memang bawaannya di sisi driver. Cuman kalau sebelum facelift tuh seingat saya nggak ada deh SRS airbag di sini. Ini 2014 ada. Jadi SRS airbag di kiri ada, kemudian di sini ada tombol pengaturan, tapi di sini absen dari retract-nya, dan di luar juga lampu sennya masih ada di fender. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tahu ini sebenarnya memang ada improvement kah dari Mitsubishi di tahun ini, boleh dong tolong tulis di kolom komentar di bawah, karena jujur nggak begitu paham nih untuk Mirage yang ini. Nah, kemudian di sebelah sini ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini ya. Bisa taruh HP, kemudian di bawahnya ada glove box yang bukaannya jelas, belum soft opening, dan ukurannya nggak terlalu besar sih ya sebenarnya. Kemudian kisi AC-nya sama ya di sebelah situ, modelnya 360. Kemudian untuk bagian safety belt ini rapi ya, tutup cover walaupun belum bisa diatur. Cuman modelnya ngumpet gini. Di atas hand gripnya model fix, kemudian di sun visor polos gitu aja, jadi hanya bisa difungsikan sun visor sebagaimana mestinya ya, bisa kanan dan kiri. Kemudian di sini ada lampu kabin, ini sudah gantian sih, sudah jadi LED. Dan di tengah spionnya ini udah ada tambahan ya, udah ada aksesoris dari ownernya, tapi di sini day and night view. Serta di sini sun visor. Nah, baru di sisi driver ada vanity mirrornya seperti ini. Kemudian biasa ya, masih bisa diaktifkan ke kanan seperti biasa. Dan di sebelah kanan sudah mulai seperti mobil-mobil zaman sekarang, absen dari hand grip di sisi driver. Oke, itu aja di bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, langsung aja kita akses ya. Dan inilah dia ya, door trim dari yang bagian belakang. Sebenarnya modelnya hampir mirip, cuman di sini single tone. Kemudian nggak ada side pocketnya sama sekali, jadi nggak ada akomodasinya apa-apa. Cuman di sini tetap ada pengaturan window-nya yang elektrik, dan juga di sini hand grip-nya chrome, dan ada tempat penyimpanan kecil aja di sebelah sini.
Nah inilah dia ya, bagian belakang dari Mitsubishi Mirage. Untuk yang pre-facelift, sayang banget nih. Pertama, di sini headrestnya fix ya, mirip Agya. Jadi nggak bisa, ini bukan dibilang headrest ya, sebenarnya cuma jendolan aja. Sedangkan kalau faceliftnya nanti lengkap, headrestnya ada 3 buah. Dan juga desain joknya nih, lihat deh, flat banget gitu ya. Jadi kayak kesannya mobil bawa pengangkut barang gitu ya. Mobil-mobil pengangkut barang biasanya kan flat begini. Yang menariknya memang ini nih, saya suka sih sama motifnya, mirip-mirip 90-an loh. Nah kemudian di bagian tengah nggak ada armrest jelas karena modelnya aja rata. Dan kita coba masuk ya ke bagian dalam. Ya, wah Manchester United. Saya nggak ngerti bola. Adakah yang mendukung MU di sini? Ataupun yang enggak, tolong dimaafkan. Nah, kemudian di sini ya, ini posisi duduk saya yang sedikit egois, tapi masih bisa duduk dengan nyaman. Kemudian untuk bagian bawah sendiri, wow, cukup dalam loh. Jadi kita bisa memasukkan kaki cukup dalam. At least dapat kaki yang bisa selonjor ya, apalagi kalau yang tingginya di bawah dari saya. Tinggi saya 180 cm. Kemudian untuk bagian headroom, nah ini dia nih. Untuk tinggi saya 180 cm cuman kesisa 1 jari ya. Dan sebentar, kalau saya tutup, kalau ditutup ya lumayan lah ya, walaupun di tengah nggak ada armrest, di kanannya ini masih bisa difungsikan sebagai armrest, jadi cukup nyaman untuk bersandar di bagian belakang gitu bagi orang-orang yang butuh sandaran ya nggak. Kemudian untuk akomodasi sendiri di sini nggak ada side pocket ya, polos gitu aja, dan baru ada di sebelah penumpangnya. Side pocketnya nggak begitu besar dan modelnya seperti ini. Dan di bawah yang tadi saya bilang ya, cup holder di bagian depan, jadi cuma ada satu akomodasi untuk penumpang belakang. Serta di sini tunnelnya lumayan ya, masih ada gundukan walaupun nggak begitu besar karena ini sudah penggerak roda depan. Ini layout door trimnya ya, kalau misalkan ditutup sama aja sih. Dan di sini ada seat belt yang rapi nih, sumbernya tertutup cover juga. Jadi untuk seat belt oke, rapi semua. Serta di sini ada tempat penyimpanan seat beltnya ya, yang bisa kita masukkan seperti ini. Kalau dikeluarin ya modelnya seperti ini, gitu. Kemudian di atas ini absen dari hand grip, nggak ada sama sekali, baik di sisi kiri maupun kanan. Dan di sini yang saya notice adalah lucunya headrest di depan ya. Ini kok kayak March sebenarnya, ini bulat-bulat gini. Jadi kelihatan lucu kalau saya duduk di belakang nengok ke depan. Ya itu aja sih di bagian belakang ya. Dan karena adanya tadi separator, jadi ini masih bisa menaruh barang kita di bagian belakang. Jadi cukup lumayan. Kita bisa naruh bantal-bantal seperti ini ataupun sajadah seperti ini. Oke, bismillah, kita langsung aja coba bawa jalan ya. Dan kita kasih impresi tentang Mitsubishi Mirage tahun 2014 ini. Masukin gigi, bismillah, kita jalan. Untuk posisi mengemudi, dari mulai setir ini jelas posisinya nyaman, enak, nggak kayak AG yang sedikit kikuk. Di sini juga pengaturannya cukup ya, ada tilt dan ditunjang dari posisi jok yang masih bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalau untuk dapetin posisi duduk yang nyaman masih bisa dikejar di Mitsubishi Mirage ini. Kemudian untuk setirnya sendiri ini khas Mitsubishi ya, jadi agak lumayan rata gitu. Karena kalau misalkan kayak XL7 atau misalkan ya Agya deh yang sekompetitornya, itu posisi setir agak nggak bener-bener rata ke depannya, tapi agak maju sedikit seperti itu. Saya nggak tahu deh itu kenapa. Kemudian untuk jok sebenarnya empuk, nyaman, enak gitu ya. Lebih berasa apalagi dibanding Brio yang hanya tipis, keras. Cuman kalau untuk desainnya sendiri, jujur untuk support di kanan kirinya nggak begitu maksimal ya. Support kanan kirinya masih cenderung flat gitu. Terutama di bagian punggung ya. Di bagian punggung itu cukup flat gitu. Nah kemudian masalah visibilitas sih oke ya, kanan dan kiri terlihat dengan jelas walaupun pilar A ini cukup besar. Karena di sini juga ada dummy ya, yang sepertinya ini adalah tweeter kalau di luarnya mungkin di asalnya di Thailand gitu ya. Dan kemudian untuk dashboard nih, asli nih, ini memang hard plastik semua ya untuk dashboard, hard plastik. Cuman ini firm gitu, artinya tuh keras, nggak ada yang bunyi-bunyi, nggak ada yang lembek-lembek, serta di sini masih ada panel yang piano black, jadi kesannya mewah banget. Ditambah dengan tombol-tombol mulai dari head unitnya, juga tombol-tombol per AC-annya kelihatannya jauh-jauh lebih mewah dibandingkan kompetitor. Sebut aja misalkan Nissan March ya, yang bisa dibilang untuk build quality-nya juga mirip-mirip dengan ini, artinya firm dan bagus gitu ya. Cuman tetap aja sih kalau untuk ngelihat modelnya Nissan March saya agak kurang berselera dengan model AC yang melingkar seperti itu. Ini jauh lebih enak dipandang.
Kemudian yang unik lagi di sini posisi door trimnya aja ya, yang kesannya kayak nggak nyatu dengan bagian dashboard. Dan juga berkat model kaca yang sedikit menurun ke bawah di bagian depan, ini jadinya bener-bener nggak nyambung deh sama bagian dashboard depan. Sisanya untuk desain no complaint sih ya. Kemudian mesinnya ini 3 silinder bro, jadi jelas untuk getaran mesin berasa sampai ke kabin ya. Dan memang 3 silinder kalau yang belum terbiasa cukup lebay sih getarannya. Kalau yang biasa 4 silinder gitu ya. Apalagi kalau sudah kondisi second seperti ini, pastinya untuk masalah engine mountingnya juga sudah kurang bagus gitu ya. Pasti lebih berasa lagi nih di kabin gitu. Cuman memang 1200 cc 3 silinder ini menawarkan keiritannya bro. Jadi ini mobil irit banget. Kalau misalkan keluar kota tuh saya baca-baca, saya lihat-lihat bahkan ada yang sampai ke 120 untuk keluar kota. Kalau di dalam kota ya 112, ada yang 113, 114, variatif ya, tergantung medan yang ditempuh di dalam kota. Tapi itu sudah irit banget. Jadi untuk mobil commute gitu ya, untuk dari titik A ke titik B, ini nyaman banget sih. Dan kemudian untuk masalah transmisi ya, memang CVT-nya ini halus. Cuman memang kalau untuk transmisi CVT yang responsif gitu ya, itu cuman hadirnya menurut saya di Brio sih, atau di line up Honda lah, termasuk Mobilio dan lain semacamnya gitu ya. Gak tahu kenapa kalau CVT-nya Honda tuh dulu saya rasain putaran bawahnya enak gitu. Jadi untuk menerjang kemacetan itu lebih enak gitu. Jadi responsif ya, buat nyalip-nyalip lah gitu. Kalau ini sih masih butuh effort gitu ya untuk dia melaju ketika di awal-awal. Jadi masih karakter CVT pada umumnya. Agak jeda sedikit. Nah nanti ya gitulah. Saya nggak suka CVT soalnya jeda banget, soalnya lumayan lemot di bawah. Dan ya karena halus jadi ngeng aja gitu, rata aja kesannya. Oke, kita bakal coba nih di depan agak sedikit kosong dan ditarik. Nah itu dia, nggak seresponsif Brio sih ya di awal itu. Beda kalau sama Brio tuh. Ya kemudian untuk akomodasi belakang memang nggak sebesar AG ya, karena AG model joknya lebih tipis. Dia ruang kakinya lega, walaupun di depan saya juga udah segitu egoisnya ya posisi mengemudinya. Tapi ini masih cukup lah, karena di bagian bawahnya itu ada cekungan yang cukup bisa buat masuk bro. Gitu. Oke, kita rekap aja untuk Mitsubishi Mirage ini ya. City car ini asli lebih advance dibandingkan dengan kompetitor. Mulai dari engine start stop buttonnya, kemudian adanya panel AC digital. Kemudian untuk faceliftnya itu sudah auto retract, itu juga sudah lebih advance dibandingkan yang lain. Dan masih banyak kelebihan lain dibandingkan City car pada zamannya. Jelas, karena ini memang nggak masuk skema LCGC. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain city car untuk commute dari titik A ke titik B, tapi dengan fitur yang lebih advance dibandingkan kompetitor, bisa banget pertimbangin pilih Mitsubishi Mirage tahun 2014 ini. Terutama yang tipe Exit ya, sudah keyless entry, AC digital, start stop engine button, jadi jauh banget dibandingkan kompetitor. Karena unik banget nih, kalau misalkan di tahun 2022 ini kita cek di pasar mobil bekas ya, itu harganya start from 100 juta kecil sih ya untuk yang Exit 2014. Dimana harga itu sama dengan Brio yang tahun 2014 1200 cc itu yang masih model dashboard lama. Dan juga untuk masalah fitur jelas jauh di bawah mobil ini. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, serta di share ke teman-teman kalian. Sekian aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.